Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, sebelum kita benar-benar mulai nih, aku mau ngucapin dulu sama kalian Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2021 nggak seampas 2020 ya gengs. But berhubung kita sudah memulai di tahun yang baru ini, di tahun 2021, aku mau bacain kalian forecasting mengenai 2021 per zodiak. Ya gengs, jadi simak kontennya kali ini. Mungkin aja kalian akan menemukan beberapa hal-hal yang harus kalian hadapi ya. Maksudnya ya, ini kan berupa warning ya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topiknya, seperti biasa aku akan jelasin ke kalian mengenai dua kartu yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada kartu warna coklat dan warna biru ya, gengs. Jadi aku pakai dua deck. Yang coklat aku pakai untuk bacain karir, dan yang biru aku pakai untuk bacain percintaan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah ambilin 12 kartu masing-masing di deck ini ya. Nanti aku akan langsung siapin, aku langsung tebar aja di dalam videonya. Jadi kalian bakal lihat di samping sini juga. Aku akan langsung bacain mulai dari Januari sampai Desember ya. Terus nanti aku akan juga kasih deck khusus yang lumayan khusus ya. Memang ini decknya agak unik dan aku akan pakai itu untuk ngeliat keadaan tambahan aja. Jadi kayak rangkuman gitu loh, apa yang harusnya kalian hindari atau bakal ada surprise apa sih sebenarnya di 2021 itu, kayak saran tambahan aja, oke? Nah, yang terakhir kita akan bacain untuk karirnya Pisces di tahun 2021 bakal ada apa aja sih. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini ya, Januari, Februari, wow, ini bagus banget ya Pisces awal tahunnya. Tapi bakal banyak banget obstacles yang kalian rasakan nanti di setelah bulan Mei ya. Jadi kalau misalnya aku lihat Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu banyak banget yang mengganggu ya. Soalnya gini, kalau misalkan aku boleh ngomong ya, dari awal Januari Pisces sudah memiliki problem di area keuangan. Mungkin ada, ini bukan karena kalian hedon nih aku lihatnya, justru karena kalian ada pengeluaran dadakan yang memang jumlahnya tuh besar gitu ya. Tapi di bulan Februari, bulan kalian sendiri nih, aku lihat sudah bisa teratasi dengan baik ya. Karena Magician kita ngomongin soal gigihnya Pisces, kreativitasnya Pisces dalam bekerja, dalam membangun karir ya. Bagus banget aku bilang. Dan ini bisa aja aku saranin ke kalian untuk mulai menabung ya, baik itu aset dari janji, aset dari planning, perencanaan, maupun investasi uang dan segala-gala macamnya. Tapi The Magician di sini meskipun ini kartunya lumayan bagus untuk area karir, tapi kalau misalkan aku boleh ngomong, Magician adalah musuh dalam selimut. Jadi Pisces tetap harus berhati-hati dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan Pisces. Meskipun orang ini terlihat rapi, terlihat baik ya, kalian benar-benar harus hati-hati. Di bulan Maret, Six of Wands, kita ngomongin soal bagaimana Pisces harus bisa lebih membuka diri. Biar maksudnya tuh gini, Pisces tuh harus bangga dengan pekerjaannya Pisces ya. Jadi nggak cuma asal bikin terus disimpan gitu loh. Atau nggak kalian bekerja tapi kalian kasih kreditnya ke orang lain. Nggak bisa kayak begitu. Namanya kalian lagi membangun suatu image ya, suatu karir yang bagus ya. Kalian harus menampilkan hasil karya kalian gitu loh. Baik apa yang kalian achieve di kantor, apa yang kalian buat, apa yang kalian tawarkan di bisnis, gitu-gitu ya. Pokoknya public recognition ini penting banget di bulan Maret nanti.
Dan kita akan lanjut ke April, di mana Ace of Wands. Kita ngomongin sekelompok orang-orang baru yang ingin mengenal Pisces di area karirnya ya. Mereka ini pengen tahu Pisces tuh kerjanya gimana sih. Kalian itu dalam menghandle suatu stres, tekanan, apa segala macam itu seperti apa. Karena memang aku ngelihatnya orang-orang nih pengen ngasih kalian sesuatu, baik pelajaran, baik koneksi, baik mereka ingin investasi ke kalian, jadi modalin kalian gitu ya. Pisces harus bisa lebih menjual dirinya sendiri aja sih. Tapi memang aku ngelihat di bulan Mei ya, Seven of Wands, kita ngomongin soal apa ya bahasa Indonya ya, pokoknya tuh kayak fight gitu loh, kayak adanya rebellion, adanya sakit hati yang kalian alami karena kalian dituduh sama orang ya. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, mungkin ini sedikit ada salah Piscesnya juga, karena Pisces cuma kadang-kadang tuh kalau ngomong cuma semprit-semprit gitu loh. Mereka nggak to the point, mereka tuh cuma kayak hemat banget ngomongnya. Jadi wajar aja kalau orang tuh merasa kalian ini tuh seperti menyembunyikan sesuatu, seperti kerjanya nggak bener gitu-gitu. Nah, makanya aku bilang sama kalian, memang Pisces harus lebih bisa membuka diri gitu. Next, di bulan Juni ada Two of Swords, dimana karir sudah mulai sedikit stabil dibanding bulan sebelumnya, dibanding bulan Mei ya. Tapi Pisces harus bisa menjadi seorang alpha, harus bisa menjadi penengah atau mediator antara beberapa pihak yang lagi mau berantem nih ya. Jadi Pisces dihimbau untuk lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan ya, Sword, dalam berkata-kata, dalam melihat truth atau hal yang sebenarnya ya. Masih di bulan Juli ada Ace of Swords ya. Jadi kalau misalkan kita boleh lihat Ace of Swords di sini, ini lebih mengarah ke arah melanjutkan apa yang kalian lanjutkan. Jadi kalau tadi aku bilang Two of Swords tentang logika, tentang kegigihan apa segala macam, gimana caranya Pisces menjadi seorang alpha. Kalau di bulan Juli, kalau di bulan Juli ini aku ngelihatnya Pisces yang baru mau buka usaha, kalian mau bekerja sama dengan orang baru. Ini bulan yang pas ya, dengan persiapan dari bulan dari bulan sebelumnya nih, Juli ini. Wah gila, ini sword semua ya. Aku baru ngeh loh, dominan di sword. Terus Agustus kita ngelihat Eight of Swords. Balik lagi, Pisces memang pada dasarnya introvert parah ya. Jadi aku agak wajar kalau misalkan kalian banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan bos. Kalian banyak kalian tuh banyak tidak melihat update-update yang disuguhkan oleh coworker kalian, bos kalian, klien kalian. Pokoknya siapapun itu, kalian akan merasa stuck banget di bulan Agustus, kayak mentok. Kalau misalkan yang artis suka art block, kalau yang writer suka writer block, kalau yang chef misalnya, mereka nih kayak kehilangan nafsu makan. Pokoknya ada aja deh masalahnya. Pisces, kalau misalkan memang udah kayak begini, aku saranin banget kalian ambil a short trip to somewhere. Mungkin kalian ke pulau, mungkin kalian mencari inspirasi di gunung, atau kemanapun deh. Pokoknya yang penting Pisces tuh bisa lebih tenang lagi, bisa lebih happy lagi ya. Next, balik lagi ke masalah komunikasi. Pisces harus lebih banyak bawel sedikit ya. Rewel tuh boleh asal tidak berlebihan. Atau kalau misalkan memang Pisces tuh susah untuk berkomunikasi, berikan suatu tanda, berikan suatu gift, atau kalian cari translator, orang yang memang benar-benar ngerti kalian ngomong apa. Nah, cari mereka untuk nge-translate sebenarnya maksud kalian apa ke orang lain ya. Karena Six of Cups di sini
It's all about give and give. Dengan kalian memberi, dengan kalian meminta, kalian diberi gitu loh, ya. Kamu suka iri ngelihat kiri kanan kamu dapat bonus, dapat THR, dapat apa-apa segala macem. Tapi ya karena mereka ngomong, mereka meminta hak mereka kepada atasan, bos, klien, siapapun yang memang bisa menghargai kerja kalian gitu loh. Di 3 bulan terakhir aku ngeliat Pisces banyak banget depresinya, banyak banget stresnya karena sakit hati. Jadi memang benar aku suruh kalian mengungkapkan apa yang seharusnya kalian ungkapkan, tapi mungkin beberapa orang juga tidak ada yang bisa menerima, dan kalian tidak perlu stres akan hal itu. Karena menurut aku justru kalian harus bersyukur kalian diberitahu kalau misalkan orang ini bukan teman yang baik ya, bukan coworker yang baik. Karena adanya sakit hati yang datang dari pihak atas ya, maksudnya yang kalau misalkan kalian buka bisnis datangnya dari investor, kalau misalkan kalian kerja sama orang datangnya dari bos, kalau misalkan kalian kerja sama orang, partner kalian berulah lah, apalah gitu ya. Ini indikasinya lebih mengarah ke arah orang yang memang perangainya tuh seperti cewek alias sensitif parah banget. Dan itu aku nggak bisa bilang orang deket kalian sih, ini orangnya baru kalau aku lihat energinya, kalau aku rasain energinya ya. Jadi balik lagi, hati-hati aja dengan apa yang kalian janjikan atau kalian ngomong. Next, di bulan November ada Hermit, di mana Pisces dihimbau untuk merefleksikan diri ya, biar Pisces jauh lebih bijak dalam mengelola emosi mereka, yang bagaimana sebuah emosi juga bisa menentukan sifat profesionalitas orang ya. Singkat aja sih sebenarnya, dan banyak-banyaklah ngebantuin orang, karena yang namanya bayar karma itu nggak harus kalian selalu sengsara kok ya, bisa dicicil karma baiknya. Di bulan Desember, Nine of Swords, kita ngomongin soal balik lagi kayak ini ya, Eight of Swords ya, nyambung, mirip-mirip kartunya. Adanya kayak mental block yang bisa bikin kalian tuh stres banget, kalian merasa hopeless, kalian merasa nggak bisa ngapa-ngapain, tapi itu semua cuma ilusi. Kalian cuma perlu confirmation dari beberapa orang, kalian cuma butuh disemangatin untuk bisa bekerja lagi dengan baik ya. Jadi Pisces dikontrol mindnya, karena ini bakal efek ke kalian punya kerjaan dengan cukup parah sih ya. Next, kita udah sampai ke 2 kartu highlight ya. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang bingung ini sebenarnya kartu apa sih, ya kan? Jadi ada Eight of Cups sama Four of Wands ya. Highlight untuk karir kalian di tahun 2021 adalah bagaimana kalian tetap bisa gigih meraih cita-cita, pencapaian, dan juga tanpa harus yang ini nggak enak kerjaannya, aku mau ganti yang lain. Jangan mengeluh ya. Itu Eight of Cups. Naik pelan-pelan. Nggak ada orang yang loncat langsung tajir, nggak ada, kecuali menang lotre. Itu pun ya itu modal hoki lah ya. Tapi in real life there is no such thing as mendadak kaya ya. Pasti semuanya ada tahapannya. Dan di Four of Wands di sini pastinya dalam bekerja kita pasti butuh sosok orang lain ya. Mau itu customer, mau itu coworker, mau itu bos, mau itu bawahan. Bos butuh bawahan, bawahan butuh bos juga. Investor, para pengusaha. Pisces untuk bisa mencapai ini, aku kasih solusinya ya. Pisces untuk bisa mencapai suatu kesuksesan, Pisces harus bisa atau mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik Pisces suka atau enggak, baik Pisces lagi stres atau enggak ya. Kalau misalkan memang Pisces lagi enggak mampu untuk bekerja ya, lagi stres berat, cukup kalian dengerin aja, kalian
observe aja orang-orang seperti apa ya, baru nanti mungkin kalian akan dapat inspirasi lebih. Dan ini kita ngomongin soal perspektif ya di dua kartu ini, Four of Wands dan Eight of Cups. Sepertinya memang Pisces cara bersinarnya itu melalui back office ya, bukan front office. Dalam artian kalian memang tipe-tipe orang yang bekerjanya tuh gak kepengen dilihat orang lain gitu loh. Orang lain yang harus memasarkan kalian, and which is that is fine. Itu fine banget, itu gak apa-apa ya. Pokoknya jangan malu, jangan takut untuk benar-benar meminta bantuan di area profesional kalian, karena itu yang akan membuat kalian tuh jauh lebih baik karirnya ya, lebih stabil. So, sekian untuk karirnya Pisces di tahun 2021. Meskipun 6 bulan setelah 7 bulan lah ya, 7 bulanan terakhir di bulan 2021 kalian agak-agak gimana ya, merintis lah jatuhnya ya. Tapi sisanya bagus. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kalian biar tetap bisa profesional. Sekarang kita akan lihat untuk percintaannya Pisces. Oke, kalau tadi kita udah bahas karirnya Pisces di tahun 2021, sekarang kita udah dihadapkan oleh 12 kartu untuk melihat percintaan Pisces sepanjang tahun 2021. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, The Emperor Januari, ini double Emperor ya, by the way. Jadi ego sangat bermain di sini ya. Pisces dengan kemandiriannya ya, meskipun Pisces terkenal bucin, tapi sebenarnya secara individual Pisces nih sebenarnya mandiri banget loh ya. Tapi banyak banget hal yang memang bikin kalian agak pusing, agak sedikit stres, depresi ya. Karena The Emperor, Nine of Swords, The Fool, ini 3 kartu ya lumayan nyambung ya, sama High Priestess juga. Waduh, ini kartu egonya banyak banget, gengs. Ada The World lagi ya kan. Mungkin ini bagi kalian tahun ini kalian sudah merasa capek ya sama apa yang kalian kasih ke orang-orang yang kalian sayang, kalian cintai, tapi mereka nggak ngerti-ngerti. Makanya ini aku ngelihatnya ada ego reflux ya. Jadi egonya tuh ada melonjak tinggi banget gitu. Jadi The Emperor, Nine of Swords adalah bagaimana Pisces bisa mengendalikan diri kalian sendiri ya. Ego, logika, dan hati itu harus dibedain. Karena gimana pun juga cuma kalian yang tahu kalian itu sakit apa di dalam, aku lihatnya ya. Mungkin ini bekasan dari tahun 2020, tapi bukan berarti kalian harus balas dendam kepada orang-orang yang gak mengerti kamu itu lagi kenapa ya. Jadi di bulan Januari dan Februari bakal banyak, khususnya di Februari bakal banyak banget pikiran yang bener-bener menyesakkan, sakit hati, menyita perhatian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa sampai sakit, lemes karena kalian stres ya. Tapi meskipun begitu kita masih punya banyak kartu yang aku lihat nih bagus-bagus semua nih ya. Mungkin memang percintaan lagi rumit banget di awal tahun, tapi memasuki bulan Maret kalian sudah bisa bebas ya. Percintaan membaik di bulan Maret, kembali lagi ke titik nol ya, ke awal. Di sini bisa para Pisces bisa mendapatkan suatu permulaan yang sangat fresh, yang enak untuk diajak kemana-mana nih hubungannya. Dalam artian siapapun kalian yang lagi galau, lagi stres, sedih, kalian di sini bisa lepas gitu ya. Kalau misalkan ada yang single di bulan Maret nih, kalian perlu berhati-hati sama orang yang cuma kepengen mainin perasaan kalian doang gitu ya. Ikutin insting kalian, karena di bulan April ini kalian akan ketemu sama orang yang mungkin ngasih kode ke kalian, tapi
selalu ikutin insting kalian, karena nggak semua orang memang cuma pengen PHP-in kamu doang ya, tapi cenderung banyak nih. Karena itu The High Priestess, kartu ya Pisces ya, ini penting banget untuk mengikuti kata hati kalian. Misalnya kalau misalkan ada dari kalian yang ngerasa kalau misalkan pasangan kalian selingkuh, pasangan kalian ngebohongin kalian, atau misalkan kalian lagi punya gebetan kalian bohongin kalian, cuma mau PHP doang, ikutin aja ya. Tapi Queen of Chalice di bulan Mei ini artinya Pisces akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, bukan apa yang mereka mau ya. Yang mereka harapkan ya kurang lebih sama lah ya. Apa yang mereka butuhkan dari orang-orang sekitar bakal full support banget buat kalian. Dan ini kartu yang sangat bagus untuk percintaan ya, karena Queen of Chalice adalah perasaan yang di respon secara positif. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nembak orang di bulan Mei, kemungkinan success rate-nya bisa mencapai 80-90%-an ya. Next di bulan Juni, kalian para Pisces sepertinya harus menjaga kehormatan diri kalian sendiri atau diri pasangan kalian. Jangan sampai kalian keceplosan, jangan sampai kalian membuat malu beberapa orang ya, karena Nine of Wands di sini kita ngomongin bagaimana security ya, emotional security, gimana kita bisa menjaga rasa aman, rasa kehangatan di depan orang-orang ya. Oke, King of Pentacles juga bagus nih di bulan Juli. Soalnya kalau King of Pentacles tuh mungkin kalian akan mendapatkan suatu support yang memang energi sih maskulin ya. Jadi mungkin itu bisa aja financial support dari keluarga, saudara, pasangan, gebetan ya. It's a large amount of money yang bisa kalian pakai untuk membiayai hidup, passion. Pokoknya ini bentuk cinta dari seseorang yang akan kalian terima secara real gitu. Secara kalian tuh bisa ngeliat bahkan mungkin bentukannya ya. Next ada kartu, nih patternnya mirip ya, dari ego, langsung dikasih dari ego nih, langsung dikasih langsung karmanya tuh langsung gitu loh. Di bulan Agustus Pisces mungkin akan mengalami sedikit atau banyak rasa rasa tidak enak. Sayang sekali, maksudnya nggak enak tuh gini, Pisces akan banyak gak puasnya. Mungkin beberapa kali Pisces akan merasakan adanya rebound emosi yang kalian yang kalian rasakan. Bisa juga ini berupa mantan ya. Jadi sosok mantan yang memang mungkin kalian sayang banget dulunya. Mungkin mereka yang pertama untuk kalian, pertama kalian pacaran, pertama kalian belajar cinta seperti apa. Jadi memang sosok ini adalah sosok yang kurang bisa kalian lepas 100% gitu loh ya. Dan ini there will be a big revelation untuk sosok ini ya. Mungkin beberapa part dari diri kalian ada yang masih berharap sama si orang ini, tapi orang ini sepertinya aku ngelihat datang untuk meminta maaf atau minimal ya berteman lagi gitulah ya. Gitu. Bulan September ada kartu Justice, di mana kalian dihimbau untuk lebih bisa bekerja sama pasangan kalian ya. Pasangan, gebetan, pacar, suami, istri, selingkuhan, siapapun deh. Pokoknya sama orang-orang tersebut kalian harus bisa bekerja sama gitu ya. Apa yang kalian tabur itulah yang kalian tuai. Kalau misalkan mereka nggak puas dengan support kalian ya kalian juga akan kena dampak ya gitu loh. Banyak banget hal di area hati percintaan yang akan terungkap di sini, dan mungkin kesalahan-kesalahan dari pasangan kalian atau bahkan dari kalian sendiri itu bisa dibayar di bulan September ya. Minimal kalau misalkan memang jawabannya atau infonya pahit, aku cuma mau saranin ke Pisces, jangan diambil hati
Daripada kalian tangisin, mendingan kalian cari jalan keluarnya seperti apa ya. The world, semuanya berjalan bagus, mulus. Kalau misalkan ada yang nyari pacar atau ada yang mau nikah, ini waktu yang tepat untuk kalian merencanakan atau melangsungkan pernikahan ya. Tapi balik lagi, karena temanya Pisces nih, ego semua ya, egoisme bisa menjadi penghalang atau penghambat hal-hal yang baik yang akan datang ke kalian. The world biasanya simple banget, singkat banget, dan kita akan next ke bulan November. Ada Two of Swords, di mana Pisces di sini harus bisa membedakan mana logika, mana hati ya. Karena Two of Swords di sini kalian bakal ada perang batin mengenai pilihan besar yang akan kalian dapatkan atau kalian berikan kepada orang-orang yang kalian sayang. Kalaupun memang keputusannya kurang enak didengar, kurang bisa diterima, coba deh kalian minta saran ke orang-orang yang emang minimal confirmation deh, biar kalian tuh lebih mantep gitu dalam mengambil suatu keputusan ini. Next, di bulan Desember ada Eight of Wands. Ini kartu action. Jadi Pisces yang punya janji-janji manis, yang punya planning sama pasangan kalian, keluarga, saudara, pacar, gebetan. Di sini kalian akan banyak dituntut pergerakannya, actionnya, kerjasamanya ya. Jadi Pisces diharapkan untuk meluangkan sedikit waktu untuk membereskan masalah-masalah yang ada. Oke? Kita udah sampai ke dua kartu ini ya. Kalau aku boleh highlight lagi, ego, banyak banget kartu egoismenya di percintaan Pisces ya. Pisces itu adalah tipe zodiak yang memang suka terpengaruh oleh lingkungan ya. Namanya juga elemen air, aku udah nggak kaget. Tapi emperornya di sini udah jelas banget kenapa ya. Kalau misalkan memang Pisces memiliki suatu masalah, Pisces harus tengok di area rumah kalian ya, dalam artian tempat manapun yang membuat kalian nyaman, membuat kalian berasa kalian ada di rumah, teritorinya Pisces ya, itu harus dibenerin dulu. Jadi mungkin ada masalah di area situ, makanya ngerembet ke eksternal ya. Dan Two of Wands, kita ngomongin bagaimana Pisces bisa bekerja sama untuk menyatukan hati yang terbelah dua, cailah, ya kan? Tapi intinya ini respect, kerjasama, terus juga Pisces harus bisa menghormati waktu, tempat, apapun itu faktor-faktor yang bisa membuat Pisces tuh moodnya berubah, khususnya dari lingkungan itu, ya. Jadi ini aku gabungin kartunya Two of Wands sama Emperor. Gimana sih cara jalan keluarnya, caranya kita Pisces bisa melewati masa-masa sulit di tahun 2021 adalah kalian sesimpel bertanya, sesimpel meminta izin, sesimpel jangan misalnya kalian mau keluarin unek-unek, boleh nggak curhat? Lo lagi ngapain? Kamu lagi sibuk nggak gitu? Jangan asal langsung nelfon terus langsung curhat panjang lebar tanpa tanpa kalian mengetahui sebenarnya teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian tuh posisinya lagi down juga atau enggak ya, gitu. Jadi be aware of your surrounding, jangan nambahin masalah yang enggak perlu, oke? Jadi mungkin sekian itu aja untuk percintaannya Pisces. Aku harap Pisces bisa melewati bulan-bulan, hari-hari di masa-masa yang sulit ya. Semoga tahun 2021 ini percintaan untuk kita semua menjadi lebih baik ya. Karena memang
2020 is very shitty. Banyak banget yang ribut, banyak banget kasus-kasus yang gak penting. Ya, semoga 2021 bisa lebih bagus lagi. Mungkin kalian dapat clue, kalian harus berhati-hati di bulan yang keberapa, kalian harus berhati-hati tentang apa. So, sekian untuk bacaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku dan katalog aku. Nanti kalian bisa langsung pesen kalian mau ambil sesi yang mana, dan kalian akan langsung ketemu sama aku, baik itu online atau kalau ada yang kalian mau beli sesi yang meet up, bisa juga ya, kita langsung ketemu. Oke? So, I hope this helps. I hope you enjoy the video. See you!